What's up guys? Balik lagi sama gue di sisi lain dunia. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya makin lancar ya. Hari ini gue mau bahas sesuatu yang lagi gila-gilaan viralnya guys. Sesuatu yang bikin mata langsung hijau. Ha! Yap, kita bakal ngobrolin soal fenomena penemuan emas yang lagi heboh banget. Baik itu di gunung-gunung di Indonesia, sampai ke sungai legendaris di Timur Tengah sana. Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas beberapa penemuan emas paling mengejutkan yang baru-baru ini terjadi. Ada yang di Gunung Papua, ada yang di Sungai Eufrat, yang katanya surut terus muncul emas. Gokil nggak tuh? Pokoknya, berita-berita ini seliweran di TikTok, di Instagram, di semua media sosial, dan bikin semua orang penasaran. Apakah ini pertanda sesuatu? Atau cuma kebetulan semata? Oke, kita mulai dari yang paling dekat dulu. Guys, dari tanah air kita tercinta Indonesia. Tepatnya dari Papua. Kalian pasti udah denger kan berita yang super viral beberapa waktu lalu tentang penemuan emas di salah satu gunung di sana. Gila, itu beritanya meledak banget di mana-mana. Videonya nunjukin warga lagi pada heboh ngeruk tanah dan nemuin butiran-butiran emas. Bukan cuma butiran, ada yang dapat bongkahan juga katanya. Semua berawal dari informasi yang menyebar dari mulut ke mulut di kalangan warga lokal. Dalam sekejap, lokasi yang tadinya sepi langsung berubah jadi lautan manusia. Ratusan, bahkan mungkin ribuan orang, dari desa sekitar, bahkan dari daerah yang lebih jauh, langsung berbondong-bondong datang ke sana. Mereka bawa peralatan seadanya, ada yang bawa cangkul, sekop, bahkan ada yang cuma pakai tangan kosong guys. Pemerintah daerah dan aparat keamanan pun nggak tinggal diam. Mereka langsung turun tangan untuk menertibkan lokasi. Ini jadi PR besar. Gimana caranya mengelola gunung emas ini biar bisa bermanfaat buat semua tanpa menimbulkan bencana baru. Nah, sekarang kita terbang jauh dari Papua. Kita ke Timur Tengah guys. Ke salah satu sungai paling bersejarah dan legendaris di dunia, yaitu Sungai Eufrat. Kenapa sungai ini jadi heboh? Karena ada kabar yang gak kalah menggegerkan. Katanya, seiring dengan surutnya air sungai ini, muncul bongkahan-bongkahan emas di dasarnya. Sungai Eufrat ini kan bukan sungai biasa. Sungai ini disebut dalam banyak kitab suci dan punya nilai sejarah yang tinggi banget. Jadi, ketika ada fenomena aneh terjadi di sini, perhatian dunia langsung tertuju ke sana. Banyak video dan foto yang beredar di internet nunjukin tanah kering bekas aliran sungai yang retak-retak. Nah, di antara retakan tanah itu, ada orang-orang yang nunjukin benda berkilauan yang mereka klaim sebagai emas. Tentu saja, para ilmuwan dan ahli geologi punya penjelasan yang lebih rasional. Secara ilmiah, kemungkinan adanya kandungan emas di dasar Sungai Eufrat itu sangat mungkin. Tapi, pertanyaannya, apakah jumlahnya sebanyak yang diberitakan? Beberapa pihak menganggap berita ini terlalu dilebih-lebihkan. Bisa jadi ini campuran antara fakta, hoax, dan harapan banyak orang. Terlepas dari benar atau tidaknya skala penemuan emas ini, fenomena surutnya Sungai Eufrat itu sendiri sudah jadi masalah yang serius. Oke, kita balik lagi ke Indonesia guys. Kali ini kita mampir ke Jawa Barat, tepatnya ke Gunung Pongkor di Kabupaten Bogor. Para gurandil yang dengan peralatan sederhana dan keberanian luar biasa, masuk ke lubang-lubang sempit dan berbahaya demi mencari urat emas. Para gurandil ini kerjanya luar biasa berat dan berbahaya. Risiko longsor, keracunan gas, atau terjebak di dalam tanah itu selalu mengintai setiap saat. Para gurandil ini seringkali menggunakan merkuri atau air raksa untuk memisahkan emas dari batuan. Dari Jawa Barat, kita terbang ke Sumatera, tepatnya ke Provinsi Jambi. Beberapa waktu lalu, warga di bantaran Sungai Batanghari dihebohkan dengan penemuan bongkahan emas yang ukurannya nggak main-main. Beratnya dikabarkan sampai beberapa kilogram guys. Demam emas langsung melanda warga di sepanjang aliran Sungai Batanghari. Wilayah Sumatera, termasuk Jambi, sejak zaman kerajaan kuno, seperti Sriwijaya, memang sudah terkenal sebagai Swarnatwipa atau Pulau Emas. Dari Sumatera, kita sekarang nyebrang ke Pulau Sulawesi, tepatnya ke Sulawesi Selatan, ke Gunung Bawakaraeng. Ada cerita tentang seorang pendaki yang secara nggak sengaja menemukan batuan yang mengandung emas saat sedang beristirahat di jalur pendakian. Gunung Bawakaraeng adalah kawasan hutan lindung dan juga merupakan sumber mata air penting. Aktivitas perburuan emas bisa merusak keindahan alamnya, mengganggu ekosistem yang rapuh di pegunungan, dan bahkan bisa memicu erosi dan longsor. Kita sekarang berada di Kalimantan Timur, di pinggir Sungai Mahakam. Fenomena di Mahakam ini polanya mirip dengan yang terjadi di Jambi. Pinggiran Sungai Mahakam yang biasanya tenang,
mendadak ramai oleh ratusan orang. Aktivitas penambangan massal bisa meningkatkan sedimentasi di sungai. Air sungai jadi makin keruh yang bisa mengganggu kehidupan biota air. Pemerintah setempat pun menghadapi tantangan untuk mengatur aktivitas ini agar tidak menimbulkan masalah baru. Gimana guys? Gila banget kan cerita-cerita penemuan emas dari berbagai penjuru dunia tadi? Semuanya punya cerita yang unik, heboh, dan penuh dengan drama. Ada kisah tentang rezeki nomplok, harapan, perjuangan, tapi juga ada sisi lain tentang risiko, kerusakan lingkungan, dan konflik. Sekarang gue pengen denger pendapat kalian semua. Menurut kalian, fenomena demam emas ini lebih banyak bawa berkah atau malah jadi awal dari bencana? Apakah ini murni fenomena alam atau ada kaitannya dengan hal-hal lain yang lebih besar? Coba deh, tulis semua unek-unek dan teori kalian di kolom komentar di bawah. Gue pengen banget baca dan kita diskusi bareng di sana. Siapa tahu ada dari kalian yang punya info lebih atau bahkan pengalaman langsung. Wah, itu bakal seru banget. Dan seperti biasa guys, kalau kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa buat pencet tombol like-nya. Buat yang belum, langsung aja klik subscribe, dan yang paling penting, nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kepo, tetap kritis, dan tetap jadi bagian dari keluarga besar Sisi Lain.